Itu jangan bicara mujizat. Jangan selalu menganggap itu benar. Minta maaf sama suami kamu, minta maaf sama istri kamu, minta maaf sama anak kamu, minta maaf cucu kamu, minta maaf sama teman kamu. Jangan harap mujizat. Kalau kita mau terima mujizat, selalu harus belajar mengkoreksi diri bahwa kita lah yang salah. Kita harus mengakui kita salah. Yesus tidak pernah mengeluarkan kata, oh dosalah, kenapa saya enggak. Yesus dia jalankan untuk menyelamatkan semua kita. Kalau kita hari ini mau minta maaf, ya, saya percaya mujizat itu akan nyata dalam hidup kita. Amin. Kedua, kita juga harus minta ampun sama Tuhan. Minta ampun yang nggak mau. Mana ada mujizat? Nah, mau saudara-saudara, itu artinya merespon apa yang dikatakan firman kepada kita. Apa kita bertobat atau belum? Bertobat pakai mulut sama bertobat beriman berbeda. Jangan mempersalahkan Tuhan. Kenapa? Mujizat tidak selalu harus besar. Banyak mujizat terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Hari ini, mungkin berapa jam yang lalu, semestinya saudara itu mengalami kecelakaan. Mungkin berapa jam yang lalu, saudara semestinya tadi itu harus diare kena makanan virus. Tapi Tuhan sudah tangkikan semua. Tuhan sudah selamatkan saudara. Tuhan sudah jauh itu. Saudara sudah jauh, tapi saudara nggak lihat. Saudara mau mujizat apa? Cuan. Saudara mau mujizat, ya maunya adalah cuan. Ya, itu bukan mujizat. Bukan bonus. Kerja. Bonus. Kerja. Rajin kerja. Ya, jangan banyak ngomong doang, mujizat, tapi ini kan mau terus. Ya, saudara, tahu nggak? Banyak yang Tuhan sudah singkirkan. Banyak Tuhan selamatkan kita. Siapa? Tuhan selamatkan anak kita. Tuhan selamatkan cucu kita. Coba saudara pikir baik-baik. Kalau hari ini saudara mau ibadah, di rumah ada satu keluarga saudara hari ini masuk rumah sakit. Bingung saudara? Bingung? Di telepon. Satu aja yang masuk rumah sakit, satu lagi kecelakaan, saudara hilang semua roh saudara. Langsung bingung. Benar? Iya. Itu Tuhan sudah singkirkan semua, maka saudara diizinkan di sini sukacita. Saudara dikatakan puji Tuhan, saudara diizinkan untuk mendengar firman Tuhan. Itulah mujizat Tuhan. Yes. Saudara kasih Tuhan. Kita tidak pernah memahami tentang Yesus. Ya. Kalau kita memahami Yesus, kita harus memahami karakter Yesus. Apa karakter Yesus? Kasih dan setia. Jika kita benar sungguh-sungguh memahami dan merespon semua karakter Yesus, maka disitulah ada pintu buat kita untuk melihat mujizat Tuhan. Kalau nggak ada masalah, nggak ada mujizat. Justru kalau kita ada masalah, itulah pintu di mana kita bisa lihat mujizat terjadi. Jadi kalau ada masalah, jangan bilang masalah. Bilang itu apa? Mujizat. Ya. Jika ada masalah terjadi pada hidup kita, jangan kita selalu mengeluh itu masalah. Bilang apa? Mujizat. Kalau masalah, berarti gak ada solusi dong. Benar? Kalau mujizat, Tuhan bisa lakukan. Jadi kita katakan mujizat. Maaf saudara kasih Tuhan. Kalau kita sering sekali kita suka lagi kedua adalah kita suka sekali menghakimi orang. Kalau orang sakit, ya, tak kunjung-kunjung sembuh. Tak kunjung-kunjung sembuh, kita bilang apa? Ini orang mungkin dulu berdosa. Benar? Ya, mungkin berdosa. Ya, ada orang usaha yang gagal, usahanya gagal. Wah, ini orang mungkin berdosa. Ya, ada juga keluarga yang gagal. Ini orang kurang berdoa, kurang rajin bergereja. Ya, kita suka sekali itu menghakimi orang.
Halo, Bapak Ibu sekalian Tuhan. Bukan mereka kurang berdoa. Bukan mereka kurang beriman. Oh, jangan-jangan mereka ada dosa tersembunyi. Oh, saudara kasih Tuhan. Bukan. Bukan mereka kurang beriman. Apakah mereka beriman harus dilihat oleh saudara? Apa mereka itu membaca Alkitab harus tunjukkan kepada muka saudara, di muka saudara? Apakah mereka beribadah berdoa harus dilihat saudara? Tidak. Orang mereka itu belum memahami tentang karakter Tuhan. Apa itu karakter Tuhan? Karakter Tuhan itu adalah tadi bilang kasih dan setia. Kasih dan setia. Saudara-saudara kasih Tuhan. Saudara kau tahu ya, Tuhan itu begitu luar biasa menciptakan kita manusia. Manusia terdiri dari apa aja? Saudara lihat dulu saya. Tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh, jiwa, dan roh. Kita lihat satu gambar. Foto ini. Tadi. Nah, saudara lihat tubuh. Satu manusia itu begitu banyak. Ada saraf, ada tulang, ada daging, ada kepala, ada mata. Begitu complicated diciptakan Tuhan. Ya. Begitu complicated, begitu lengkap diciptakan Tuhan. Nah, saudara tadi lihat, kita kupas yang paling simple aja. Kita lihat tadi gambar kedua, otak. Saudara otak. Lalu size-nya otak. Saudara tahu ini otak. Di dalam otak itu punya memiliki 13 miliar sel. Sel saraf. Sini ada otak berapa? Puji Tuhan ada dokter. Nah, ada 13 miliar sel. Satu saraf aja, oke? Tersumbat aja. Jadi apa kita? Bukan stroke. Jadi ya, nggak boleh satu biji. Saraf kita kalau tidak masuk oksigen aja, sudah apa? Sudah blank. Nah, coba bayangkan, dalam 13 miliar, tiap hari saudara itu di laut Tuhan. Kenapa saudara nggak boleh puji Tuhan? Jadi itu, kita bicara otak aja. Belum lagi kita bicara jantung. Jantung itu adalah pompa kehidupan, tidak pernah berhenti bekerja. Jantung itu berdetak, atau berdetak. Setiap 60-80 per menit, 60-80 berdetak lebih dari 100.000 kali setiap hari, dan dia pompa 8 liter darah per hari. Saudara, rumahnya ada pompa air ya? Berapa liter ya? Kakak saudara bisa dihitung kan? Ini dia pompa ya 8.000 liter. Saudara bayangkan ya, di jantung itu tidak boleh pelan. Kok detaknya pelan, saudara lemas. Kalau sempat tes. Saudara, kalau pompanya ini ya lambat, wah jadi masalah. Kalau umpamanya peredaran dari koroner itu darah masuk ke jantung itu tidak sesuai dengan posisi dia, maka saudara akan kena serangan jantung. Ya, akhirnya saudara pasang link. Kalau telat pasang link, akhirnya take off. Nah, belum ke surga. Syukur-syukur sudah bertobat. Kalau bertobat, dia akan berlindung di sini. Dia akan balik di sini. Nah, saudara, jadi jantung. Kemudian kita bicara darah. Nah, saudara, setiap hari sel darah itu mengalir lewat pembuluh darah kita sepanjang 1.150 km. Artinya dari kaki putar ke bawah,
itu jalan satu hari itu 1150 km. Berarti dari Jakarta sampai Banyuwangi. Pulang pergi. Ya, saudara naik mobil ke Bandung aja, ya 3 jam aja udah pusing. Capek. Ya makanya setiap ini mau setiap itu apa kereta bus, udah. Ya cepat-cepat. Kalau ini dalam dipercepat, ya kita juga akan pay off. Jadi nggak boleh. Ya udah steps itu, jadi harus pelan-pelan. Nah, saudara bayangkan kuasa Tuhan di dalam tubuh kita manusia begitu luar biasa. Nah, sekarang pertanyaan buat saudara. Ya, pertanyaan untuk Bapak Ibu. Ya, kita next. Pertanyaan ini coba saudara pikirkan. Nah, next. Coba baca. Kalau saudara sakit, saudara akan mengandalkan siapa? Mengandalkan Tuhan atau mengandalkan dokter? Cium dulu. Mengandalkan dokter dan Tuhan. Tuhan. Wah. Mantap. Sini. Tuhan. Ikut. Kenapa nggak jujur? Saya ulang aja dan jujur. Coba kita. Kalau kamu jujur dengan Tuhan, itu saya nggak tahu ya. Tapi saya sampai hari ini sudah melayani 25 tahun dari ketua sinode, banyak gereja yang saya naungi dan banyak jemaat yang saya doain. Ya, semua itu anotatifnya adalah Tuhan. Nomor 1 ketika sakit, saya siapa? Dokter. Iya, kita jujur. Ya, itu coba. Bagaimana dia bilang? Ada nggak yang tidak bisa lakukan Tuhan? Saudara bilang tidak ada. Nah, sekarang kita jadi manusia aja nggak mulai nggak jujur. Kita semua manusia itu memang betul ada Tuhan. Tapi begitu sakit, nomor 1. Nah itu pertanyaan yang benar. Tapi memang betul. Kita juga katakan begitu. Coba buka kita mau apa? Teks. Nah, Matius 9 ayat apa itu? Yesus mendengar dan berkata, bukan orang sehat yang membutuhkan, tetapi orang sakit. Betul. Betul. Tuhan Yesus juga ajar kita mengadakan dokter. Betul. Dokter juga dipakai Tuhan, betul. Kok tadi kita bilang Tuhan, lalu dokter, waduh apa itu Tuhan. Betul. Jadi ini juga Alkitab mengajar kita, berarti orang yang sakit baru butuh tabib, butuh dokter, kan? Orang sehat nggak butuh, betul. Nah, saudara kasih Tuhan. Kalau kita sakit, pasti kita ada dokter. Sekarang pertanyaannya adalah, kamu tahu, ketika kita sakit, kita mau cari dokter mana? Pasti kita dikenali oleh saudara, udah, temennya, udah. Kemudian kita juga cek biografi dokter itu, dokter siapa ini ya? Oh, dokter Chong Lihai, tahu Chong Lihai? Dokter Lihai, ya? Dokter Lihai ya. Udah berobat siapa? Oh, pasti mau loh, udah. Dokter Chong Lihai, ya. Ada rumah sakit ini. Semua orang berobat antri. Begitu dia kasih rehat, sembuh. Itu Chong Lihai, benar? Wah, Anda mau kasih cari apa dokternya itu sip. Benar? Tapi kalau kita dengan dokter yang Kenapa kita dengar Chong Boyong, tahu Chong Boyong? Sepi. Chong Boyong apa pun dari sabunnya? Boyong. Chong Boyong, ada. Nah, saudara, tentu kita selalu mencari dokter yang terbaik. Kenal. Benar ya? Kenal. Ya, kenal dan lainnya. Tapi pernah nggak di zaman sekarang ini terkenal media sosial, benar? Kamu coba cek di Google. Dokter dari sekarang dokter. Ya, dokter dari sekarang dokter yang
Di segala dokter di seluruh dunia, dokter dari segala dokter yang paling canggih, dokter yang paling hebat, dokter yang paling berkuasa ada di dalam Google. Kalau saudara buka dokter segala dokter, itu akan keluar nama. Coba buka di Google. Coba buka dulu. Dokter segala dokter, buka dulu. Siapa namanya? Apa? Dokter segala dokter, buka di Google. Buka dulu, jangan saya ngomong. Buka dulu. Atau cek GPT. Cek GPT tempat. Hah? Apa? Ya. Dokter segala dokter. Apa? Siapa namanya? Keluar. Atau cek GPT. Coba cek jangan saya ngomong. Google. Masa ibu orang Google? Dokter segala dokter. Siapa? Keluar namanya. Nggak ada Pak, di sini nggak ada keluar. Error kali. Tidak ada gelar untuk jenis. Nggak ada keluar. Apa namanya? Tidak ada gelar, suatu gelar atau jenis dokter, segala dokter yang bisa menyembuhkan semua penyakit. Nah, kecuali siapa? Yesus dokter segala dokter. Nggak ada ditulis itu. Ada, bukan juga. Ada Wikipedia. Coba Wikipedia. Google Tuhan, Pak. Hah? Tuhan kalau Google. Ya. Tuhan atau Sang Pencipta. Apa? Tuhan. Benar. Dokter segala dokter ada Wikipedia. Wikipedia itu bukan biografi. Biografi dan dokter segala dokter. Tuhan Yesus. Kenapa? Alkitab mencatat Tuhan Yesus menyembuhkan perempuan pendarahan berapa tahun? 12 tahun. Alkitab mencatat Tuhan menyembuhkan orang buta sejak lahir. Kalau orang buta sejak lahir, berarti dia nggak punya bis mana. Benar. Berarti Tuhan apa? Menciptakan ulang. Siapa yang bisa menciptakan ulang? Tadi kita lihat dari tubuh manusia, begitu banyak organ tubuh. Kalau sakit tidak bisa sembuh, kalau obat tidak bisa sembuh, kalau semua cara tidak bisa sembuh, berarti hanya Yesus yang sanggup. Karena dia bisa menciptakan Manusia. orang sakit bisa, orang kusta bisa sembuh, orang tuli bisa mendengar, orang lumpuh 38 tahun bisa berjalan, dan orang yang mati bisa hidup. Itu semua karena dokter segala dokter, yaitu Yesus Kristus. Ada di dalam buku. Ada dicatat. Kenapa kita cari dokter? Coba lihat. Ya. Tapi sayang sekali ya, saudara, saya kadang sedih sekali. Ya, kita manusia memang gak bertobat-tobat. Kenapa tobat-tobat? Ketika Tuhan menyembuhkan kita, ya, kita udah tahu dia dokter segala dokter, dia sang juru selamat, dia juga mati di kayu salib demi kita, menyelamatkan kita. Hari ini dia akan mujizat demi kita. Tapi ketika kita disembuhkan, baik fisik, baik keuangan kita, baik pemulihan rumah tangga kita, baik segala kita tidak pernah keluar mulut mengatakan Tuhan Yesus sembuhkan kita. Kita diam. Tapi kau lihat semua kita ngomong sampai Supermall itu seluruh restoran itu kenal Chong Lihai gara-gara saudara. Chong Lihai. Kalau mau sakit, kamu pergi ke Chong Lihai. Jangan ke Chong Muyung. Chong Lihai saja. Kenapa Yesus sembuhkan saudara? Saudara tidak pernah bersaksi. Itulah sedih. Diam. Banyak orang keluar uang sampai miliaran, keluar uang sampai jual rumah, keluar uang sampai jual segala emasnya. Yang sekarang lagi naik-naik, ya itu 74 kilo. Saudara punya emas, gudang udah jual. Walaupun tidak 74 kilo, tapi saudara jual berapa kilo-kiloan. Tapi saudara memilih dia. Tapi kau dokter Singapura yang sembuhkan saudara, dokter Pining yang sembuh saudara, si Chong Lihai ini. Ya, saudara di mana-mana mempromosikan. Ya, si Eva pakai YouTube, pakai TikTok. Kalah, kenapa? Karena Chong Lihai lebih hebat. Nah, padahal itu tujuannya menginjili supaya orang lihat bahwa Tuhan itu nyata.
Pakai sumur. Aduh, kasihan juga. Pakai sumur. Ya, nah saudara dengar baik-baik. Kita harus memberitakan, mengatakan semua itu anugerah Tuhan. Saya disembuhkan karena Yesus. Yesus pakai dokter, maka Yesus berikan hikmat kepada dokter untuk menyembuhkan saya juga. Gitu. Di mana-mana pocong lihai. Tapi karena Yesus, itu harus kita ngomong di mana-mana. Saya hidup karena Yesus. Amin. Saya sembuh karena Yesus. Amin. Lihat, saya hari ini punya keluarga karena Yesus. Saya hari ini punya anak yang baik karena Yesus. Saya hari ini punya suami yang baik karena Yesus. Hari ini saya bisa tempat tinggal karena Yesus. Hari ini saya bisa ibadah karena Yesus. Bukan cokihan. Itu. Jadi janganlah kita itu memberitakan nama-nama itu. Mulut kita dipakai untuk memuliakan Tuhan. Amin. Di mana nama Tuhan? Saya katakan saudara, buku ini saya tulis 3 tahun. Saya tulis 3 tahun. Saya mau buku ini, ya, bukan soal buku ini juga. Saya tidak, saya mau buku saudara untuk sebarkan Injil. Saya orang dikasih karunia kesembuhan. Ya, saya doa kesembuhan ini sudah hampir mau masuk 10 tahun. Dulu waktu pertama-tama saya itu doa mana? Wah, sembuh, saya sombong. Ya, orang sakit sembuh, orang buta sembuh, orang ini, orang kanker sembuh. Akhirnya saya sombong. Akhirnya saya catat buku itu. Kenapa? Kenapa? Selalu saya doa, saya ingin orang mengatakan pendeta Elsa yang sembuhkan dia. Wah, saya bangga. Saya betul tahu saya betapa dosanya. Saya sujud di hadapan Tuhan setahun saya tidak melayani. Saya harus kembali kepada diri saya. Yang sembuh adalah Tuhan. Maka semua nama Tuhan dipermuliakan. Mulai buku itulah saya sebarkan supaya bisa kabarkan Injil. Orang sekarang itu nggak suka baca buku, saya tahu. Saya tahu nggak suka baca buku. Ya. Kenapa? Apalagi ibu-ibu yang sekarang kayak gini. Begitu baca 1, 2, 3. Tetapi buku itu kalau di rumah, mungkin bukan ibu bapak yang baca, mungkin anak ibu bapak yang baca, mungkin juga cucu ibu yang baca, mungkin juga teman ibu yang bisa baca, sehingga mereka bisa kenal Yesus sebagai Juru Selamat. Amin. Iya, terutama dengan Tuhan. Saudara, sebenarnya penyakit itu Tuhan sudah memberikan peringatan kepada kita supaya kita benar-benar memahami. Mari kita baca firman Tuhan. Keluaran 15 ayat 26. Nah, ini Tuhan berfirman kepada Musa. Kita baca sama-sama. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpa kepadamu penyakit apa manapun yang telah kutimpakan kepada manusia, sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Jadi ini Tuhan sudah berfirman kepada Musa waktu itu kepada bangsa Israel. Jika kita ini sungguh-sungguh dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan, ya, dan memasang telinga mendengar setiap firman Tuhan dan tetap mengikuti setiap ketetapan Tuhan, dan tidak, aku katakan, aku tidak akan menimpa kepadamu penyakit apapun, kamu akan sehat. Kenapa sehat? Karena yang buat kita sehat adalah Yesus. Amin. Nah, tubuh kita dibuat dari Tuhan, roh kita dibuat dari Tuhan, jiwa kita kadang nggak sakit jiwa. Betul? Kita sakit jiwa. Makin lama kita makin tua, kosong. Rasanya gitu seperti kosong, ya. Diri kita, jiwa kita kosong. Ya kadang-kadang sedih. Benar? Lu tanya kenapa sedih, nggak tahu. Kadang-kadang ketawa sendiri. Dan kenapa juga nggak tahu. Tiba-tiba kepikir kemarin punya lucu, jangan. Loh, orang tahu? Gila, bukan, nggak tahu. Tapi kadang duduk nggak diapa-apain. Apa yang ketawanya? Nah, ini sudah tahapnya itu namanya. Udah mendekati tuh Pak.
quiet. Ya, itu tanya kenapa kok saya nggak bisa jawab. Ya, saya udah doa banyak orang tanya, Pak saya kenapa gitu? Jangan bilang Bapak. Ibu tanya saya, Pak Pendeta kenapa saya? Saya enggak tahu. Saya kayak gini kadang-kadang juga sering sekali ketawa sendiri. Bukan ibu aja. Ya, kadang-kadang bisa seperti itu jiwa. Tapi jangan sampai jiwa kita kosong. Kita hari ini kuat bukan karena keadaan rumah tangga kita, bukan karena keadaan siapapun, karena ada Yesus dalam hidup kita. Bukan karena Yesus kita kosong. Saya nggak pendeta, saya nggak biasa saudara. Gak ada Tuhan saya kosong. Ada Tuhan. Saya kuat karena Tuhan. Nah saudara, saya kuat karena Tuhan, karena ada Tuhan Yesus dalam hidup saya. Kalau nggak ada Yesus saya nggak tahu mau kemana ngapain. Layani gitu. Saya juga bingung. Ya, khotbah nggak ada khotbah. Ya, doa semua sudah hilang semua. Ya kan orang pikir semua doa. Yang mikir apa? Cuan. Mau cuan? Baik. Ya, jadi saya juga tahu. Ya, gak ada satupun yang benar-benar puji Tuhan. Dan saudara katakan baik-baik. Jadi iman itulah yang dapat menghasilkan mujizat. Jadi beriman karena Tuhan. Maka kita harus sungguh-sungguh ya mendengar firman Tuhan. Setiap firman Tuhan, kalau kita dengar, gak usah semuanya. Ada satu kalimat yang saudara dan saudari mendengar, Bapak Ibu dengar, saudara simpan ke dalam. Amin. Ini firman Tuhan saya. Ini firman Tuhan saya. Harus katakan, ini firman Tuhan saya. Katakan amin. Amin. Gak usah banyak. Satu cukup. Khotbah itu membantu semua saudara. Kita masing-masing porsi berbeda dan permasalahan kita berbeda. Tapi satu kalimat kita katakan, ini firman Tuhan saya. Amin. Saya mau firman itu dalam hidup saya. Tiap hari saya katakan amin. Firman Tuhan saya. Firman Tuhan saya. Itulah iman itu akan muncul. Dan iman itulah timbul dalam hidup saudara. Bukankah firman Tuhan mengatakan iman timbul dari pendengaran atau pendengaran? Firman Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan. Kita baca satu firman Tuhan di Roma 1 ayat 17. Nah, Paulus berkata, sebab di dalam nyata kebenaran Allah bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kenapa saya katakan ini? Ya, orang benar akan hidup oleh iman. Di Alkitab, ya, itu ada coba next gambarnya. Nah, di Alkitab firman Tuhan ada 230 kali menyebut kata kebenaran. Kemudian ada 558 kali terus kata iman. Ada 365 kali terus jangan takut. Yang paling banyak apa? Jangan takut. Kok jangan takut? Iman. Ya. Jadi imanmu yang menyembuhkanmu. Amin. Jadi Yesus berkata, imanmu Menyelamatkan. Yesus berkata perempuan berdarah, imanmu menyembuhkan. Anak Yairus ketika sudah mati, Yesus katakan percaya saja, ya jangan takut. Anak Yairus bisa bangun dari kematian karena iman Yairus. Jadi banyak. Bartimeus buta, teriak Yesus, anak Daud, tolonglah kasihan aku. Nah, kata satu, kenapa Yesus bisa berhenti? Karena satu kata Bartimeus, karena iman. Hari ini, kalau saudara dengar firman Tuhan ini, ada satu kalimat yang membuat iman saudara, Yesus akan mendengar saudara. Amin. Maka saudara akan mengalami mujizat Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, kita lihat sekarang ini ya, di zaman sekarang ini ada media sosial kan tuh, ada Instagram ya, ada IG Instagram, ada TikTok ya, ada YouTube ya, Ada Zoom. ada Zoom ya. Bisa mau tanya tuh, udah berapa lama ibu Zoom ini?
5 tahun. 5 tahun. Pengikutnya juga banyak. Lumayan. Sekarang saya mau tanya, Yesus hari ini punya Instagram. Yesus hari ini punya TikTok, oke? Iya. Yesus hari ini punya TikTok, punya Instagram, punya juga YouTube, punya juga Facebook. Berapa followernya? Tadi juga. Tak terhingga. Semua? Tak terhingga. Udah? Saudara baca Alkitab baik-baik. Berapa pengikut Yesus? 2, 1 unfollow lagi. 1 delete. Siapa delete namanya? Yudas itu. Cuma 12 orang yang ikut. Di Alkitab dicatat nggak ada kata hingga. Nggak, coba bayangkan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, dengar baik-baik. Kalau hari ini kita mengalami mujizat. Kalau hari ini kamu mengalami kesembuhan. Dengar baik-baik. Janganlah melanggar perintah pertama. Apa perintah pertama? Betul, itu yang kata Yesus. Hukum Taurat. Apa perintah pertama? Jangan ada padamu Allah lain. Betul, jangan ada pada Allah lain. waktu kita jangan gunakan untuk yang bukan-bukan. Pada hidup kita. Waktu kita jangan gunakan yang ini. Waktu kita gunakan semua yang berkati kita Tuhan. Amin. Yang bisa buat anak cucu kita diberkati Tuhan. Yang buat kita bisa hidup Tuhan. Yang bisa buat kita mendapat hasil Tuhan. Yang bisa memulihkan keadaan kita hidup Tuhan. Yang bisa membuat anak kita dan cucu kita sayang kita Tuhan, bukan kita. Maka kita harus memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Saya kata saudara, ini kesaksian. Saya ini orang sekolah Injil. Dan saya ini sekolah di Reform. Ya, saya sekolah biologi di Reform dan saya orang Injil. Ya, dulu saya nggak percaya tentang namanya kesembuhan. Nggak percaya. Karena saya orang Injil. Saya Reform. Reform itu nggak ngerti ya. Nggak paham. Tahu? Oh, nggak tahu, saya kasih tahu. Ya, nggak percaya mujizat. Saya juga nggak percaya. Saya percaya itu adalah hidup itu adalah mujizat. Hidup sudah mujizat. Nama kesembuhan itu saya anggap itu adalah emosional. Dan apalagi saya seorang latar belakang adalah orang businessman. Ketika Tuhan panggil saya jadi pendeta, lebih nggak percaya mujizat. Kok ada mujizat? Ngapain kita ke rumah sakit? Nah, jadi maka buku ini saya tulis. Waktu itu saya membuka gereja kemana-mana. Juga banyak kata. Kenapa? Saya andalkan teologi ya. Saya kok ya tentang saya bilang buku ini dari profesor ini John Calvin, dari profesor ini Martin Luther. Coba tanya, siapa itu? Pak, siapa itu John Calvin? Pak itu siapa? Agustinus. Tuhan aku nggak tahu Bapak ngomong apa, saya nggak ngerti. Oh, saya pikir saya hebat sekolah teologi MTH. Wah, pokoknya sebab Tuhan suasana. Pendeta itu kira mau nggak ngerti. Tapi bisa hebat. Akhirnya saya merasa saya gagal buka gereja. Ya, saya ketua sinode buka gereja gagal. Hanya suatu saat saya bertanya Tuhan, apakah kesembuhan itu ada sebenarnya? Kok ada Tuhan tunjukkan kepada saya? Jadi singkat cerita, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tiba-tiba saya ikut satu seminaris di Gunung Maui di Hawaii selama 21 hari. Di atas gunung itu saya minta sama saya ngomong sama Tuhan. Akhirnya pulang dari itu kaki saya tidak sakit, tidak bisa jalan, pincang saya. Saya pulang ke sini, saya kata sini saya minum, juga coba lihat juga itu. Diurut bawah kasih obat, sembuh saya. Tapi kok gak makan obat itu saya sakit lagi. Wah kata pakai celana pun gak bisa. Saya
Saya bilang sama Tuhan, kayak mana melayani? Kalau memang kesembuhan itu ada, kalau Tuhan mau sembuhkan saya, kalau nggak sembuh saya pakai celana pun nggak bisa. Di scan, di ronsen nggak apa-apa. Benar, saya semua hidup saya. Dulu bicara malaikat saya nggak percaya, tapi kali itu saya melihat malaikat jabat pagi datang ke saya. Dia bilang, Elson, kamu kakinya lurus, kemudian baik lagi, kaki kamu teguk lagi. Nah, kamu sembuh. Sebelumnya benar sembuh. Haleluya. Haleluya. Tapi saya nggak percaya. Saya pikir mimpi saya. Akhirnya saya pakai backup saya di handphone. Saya tidur lagi, jam 4.30 saya tidur. Jam 6 saya ingat jam 4 pagi ketemu mereka. Apa benar ketemu mereka? Oh enggak. Akhirnya saya pikir, kalau saya benar bisa jalan, ini betul saya sembuh. Saya sembuh. Saya cita sama saya. Tadi gini, jam 4 gini ketemu mereka, gini sembuh. Istri bilang, bahasa Hokkien bilang, lu sial. Tahu siapa? Lu lagi gila. Dia bilang lu sial. Gila. Sudah. Kalau saya sudah. Nah, akhirnya dalam waktu singkat cerita, tiba-tiba 2 minggu kemudian supir saya tiap hari jemput saya ke gereja, ditabrak mobil, mental. Gak bisa masuk 2 minggu. Saya telepon dia, nama Rosid, lu 2 minggu masuk kenapa? Pak, saya juga pagi saya gak bisa angkat sudah 2 minggu. Saya ke dokter, saya ke tukang urut kasih sembuh. Sini kamu saya doain bahan kamu sembuh. Nah, ada beberapa pendeta dekat saya. Nah, kita coba doa. Sebelum tangan saya sentuh dia kan sakit. Saya juga kaget. Saya mau sentuh lagi, au gitu. Saya mau sentuh lagi, au gitu. Wah, enak juga. Dia begini, au. Akhirnya mau berat nanti. Lalu ya tangan saya masuk berisi ya. Au gitu. Akhirnya buat kesel buat tangannya, tampil ke kakinya. Langsung kebrok bisa. Sembuh dia. Wah, mujizat juga ini. Ini kang tahu saya bilang. Kang tahu ini. Oh, kalau kita bikin kakak ada sembuhan. Wah, sembuhan. Ada sembuhan. Oh, itu ada sembuhan kita bikin. Wah, banyak datang kita doa. Wah, yang sakit jadi sembuh. Dasarnya saya orang ada Injil. Tetap gak percaya. Saya anggap semua itu adalah emosional. Nah, singkat cerita, saya bilang Tuhan, kalau ini benar-benar ya karunia kesembuhan itu ada, saya minta sama Tuhan sama apa? Kalau Tuhan bisa tunjukkan kepada saya orang cancer stadium 4 dan sudah tidak ada obatnya dan siap mati bisa sembuh, saya akan sujud di hadapan Tuhan dan saya akan melakukan pelayanan dengan kesembuhan itu tanpa mengandalkan pengetahuan teologi saya. Nah, tapi saya nggak mau orang biasa. Iya, kalau orang biasa sembuh, nggak ada orang tahu, benar? Ya, kalau orang biasa sembuh, nggak ada orang tahu, sepi, benar? Nah, saya cari orang top yang benar-benar sakit cancer, yang benar-benar top. Saya ketemu satu pendeta di Bandung, pendeta dari Hokkien, gereja besar yang punya jemaat 30.000. Itu adalah pendeta seniornya, dia cancer stadium 4. Kemudian dia sudah keliling Jepang, Singapura, Hong Kong, China, ya Singapura, udah keliling seluruh dunia, udah berobat, tidak ada obat. Kita dia gambarnya, saya gambarnya. Bukan terus saya gambarnya, bukan terus saja, terus. Ini ketika dia keadaan 2 kanker ini, ya dia keliling ke seluruh dunia. 6 bulan kemudian itu kanker menyebar ke seluruh dunia. Dan dokter Singapura mengatakan bahwa kamu siap-siap untuk kembali ke rumah Bapak. Pendeta besar. Akhirnya saya ketemu dia. Salah satu pendeta kenalkan saya ke dia. Gini, Pak Pendeta, gini Pak Pendeta. Bapak sama saya sama, kita sama-sama Injil. Kita gak percaya loh kesembuhan. Betul? Betul, salah.
Sini. Saya diberi karunia. Saya mau praktek, Pak. Untuk konform bahwa karunia itu ada. Mau konform ke semua itu ada oleh Tuhan pakai hamba Tuhan. Tapi yang sembuhkan Tuhan. Jadi Tuhan berikan karunia kepada hambanya. Hambanya jadi apa? Jadi ambasador. Jadi ambasador adalah jadi dokter spesialis. Gitu loh dia. Kan dokter umum kan tidak? Nah, tadi pendeta Eva pendeta dokter umum lah. Apapun lah. Dokter spesialis. Nah ada gitu. Nah, cara kemana? Ini Pak Pendeta. Kalau Bapak sembuh, ya berarti karunia itu ada. Saya akan lepaskan semua pengetahuan yang saya andalkan. Saya akan lakukan doa kesembuhan kemana-mana. Nah Bapak juga berani nggak? Kalau Bapak sembuh, Bapak lepaskan jabatan Bapak, ikut saya bersaksi kepada orang kanker semua bahwa Tuhan bisa sembuh. Dia. Salam. Saya doa dia. 8 kali, 10 kali saya lepaskan. Saya doa. Setiap kali doanya dia enak. Dia nggak usah makan painkiller lagi. Setiap doa dia enak. Dia bilang dia enak. Tapi buktinya mana sembuhnya? Jangan kita bilang sembuh. Besok take off. Benar? Ya, sembuh. Besoknya nggak sembuh. Jangan, saya mau bukti. Saya orangnya, kalau kita bicara semua itu harus bukti. Kalau saya doa orang sakit, semua aku baca buku ini, semua dicek dengan lab, PET scan, kemudian X-ray, semua jelas. Jangan kita bilang sembuh. Tahu nggak sembuh, benar? Memang betul kita sembuh, tapi kita sekarang udah zaman canggih, benar? Harus cek. Saya bilang Pak Pendeta, tolong kamu ke Singapura PET scan, kalau benar-benar kamu sembuh. Dia terbang ke Singapura. Akhirnya dia PET scan. Saya telepon. Kalau benar-benar kamu sembuh, kita akan melayan Tuhan. Sama-sama kita melayan. Ayo cek. Saya telepon dia, udah belum? Besok dia. Benar. Besok dia keluar PET scan. Nah ini hasilnya. 90% semua kansernya hilang semua. 90% kansernya hilang semua. Akhirnya dokter Singapura langsung terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Amin. Karena dia yang pegang dia dari awal sampai akhir. Gak mungkin dunia. Ini semua. Itulah Tuhan kita. Bisa lakukan. Kemudian next. Satu lagi saya mau cerita saudara. Ini ada kesaksian aja. Nanti kapan-kapan saya kesaksian saya ada sini banyak. Ya. Kesaksian ribuan. Saya udah doa orang ya. Sampai sekarang udah ribuan. Ya. Banyak sekali. Tapi bukan saya sembuhkan mereka. Siapa? Tuhan. Yesus. Kalau misalnya hari ini didoakan sembuh, jangan kamu bicara bahwasanya ibadah ke pendeta, jangan. Bila ketemu siapa? Yesus. Nanti kok kena sekecong di lagi. Oke, kita next. Nah, kembali tadi pertama. Nah, ini namanya Chongjin. Orang tinggal di Serpong. Serpong tak sudah Serpong. Dia kena TBC stadium 4. Jadi dia nggak bisa nafas. Semua paru-paru benana. Oke? Benana. Paru benana. Dan dokter mengatakan 2 minggu lagi meninggal. Semua cek labnya semua merah. Nggak ada yang biru. Ya? HB apa semua. SKPT-nya semua. Trombositnya semua merah, nggak ada biru. Aku di teman saya, Pak Pendeta, berani nggak doa orang TBC? TBC kekas apa? Stadium 4. Dia diisolasi, di ruangan diisolasi semua. Kenapa? TBC itu bisa menular. Telepon saya. Terus saya bilang, teman saya punya anak 2 dokter. Ngomong papanya juga, kasih pendeta, jangan main-main. Bisa berdoa. Gimana ini? Takut ya? Takut. Saya berdoa. Istri saya bilang, lu ini dah, mencaisi dong sih. Gak tahu mati. Lu kalau mau mati, saya masih butuh kamu, tahu gak? Pergi ke orang TBC stadium 4, lu mencaisi loh.
saya pusing juga. Tapi kalau bilang, tadi kita udah Tuhan udah bilang, saya udah bilang kalau Tuhan buktikan saya akan sembuh, saya akan harus benar-benar melakukan pelayanan, tidak? Nah, jadi saya kok gak pernah pergi kan, bagaimana ya? Wah, bergumul saya. Hanya saya bilang sama istri saya gak mau ngomong dia. Tiap hari ngomong, saya sini terus. Saya bilang, ayo kita pergi. Bagaimana kita pergi? Saya pergi. Berarti saya harus pakai masker, lapis. Betul? Saya harus pakai APD, ya, tangan, semua pakai pakai helm, pakai oksigen, mungkin pakai oksigen masuk. Saya pergi begitu. Tapi malu dong masa pendeta kayak gitu. Masuk ke rumah orang pakai oksigen, pakai ABP semua, nggak mungkin. Malu pendeta apaan itu? Pendeta atau astronot ya? Akhirnya kita berantem lah, mati lah. Nah, sampai rumah dia. Terus sampai rumah dia, istrinya keluar. Terima kasih Pak Pendeta sudah datang. Tapi Pak Pendeta sebelum naik ke atas, tolong doain saya dulu. Jangan-jangan saya doa. Belum. Doain. Ampun saya. Saya pikir udah saya beranikan diri. Ya, saya naik ke atas. Saya naik ke atas itu. Kesadaran sudah tinggal mati. Ya, semua alat pakai oksigen semua udah. Itu gini. Saya tuh yang masuk ke dalam. Ya, saya cuma hanya tangan saya tahu di keadaan. Saya nggak berani ngomong. Nggak berani. Saya cuma gini. Itu saya lakukan. Saya nggak ngomong apapun lagi. Karena aku takut apa? Walaupun tidak ngomong, kalau Tuhan mau kerjakan, itu luar biasa. Amin. Akhirnya setelah saya pulang, besok dia dengar kabar, dia bangun. Akhirnya dia cek darah, cek apa, semua sembuh, paru-paru bersih. Sekarang sudah mana? Ke Korea, ke Jepang, ke jalan-jalan di mana-mana. Gak usah ngomong, mereka kadang doa. Kita sekarang gini, karena saya doa. Tapi kalau bisa, dia doa, atau Tuhan sembuhkan. Gak usah, kalau mau sembuhkan sembuh, benar? Gak usah nanti sampai teriak sampai letak. Gak usah, yang sembuhkan siapa? Tuhan. Udah doa gitu aja, mau sembuh. Gak usah sampai disoal, gak usah. Yang penting orang itu gak memuliakan Tuhan. Nah, satu lagi terakhir, kita lihat. Nah, ini apa? Kalau ini kakinya kayak gini, harus diamputasi ya? Harus. Ini laki-laki, usia 38 tahun, belum nikah lagi. Nah, dia mengatakan bahwa saya ini, Pak Pendeta, saya 38 tahun. Ya, saya belum nikah. Kalau kaki saya dipotong, saya lebih gak bisa nikah. Gak dipotong aja gak punya pacar, apanya dipotong? Betul gak? Betul? Dia gak mau dipotong Pak Pendeta. Gimana ya? Dokter bilang gak bisa, ini bisa menular sampai ke jantung mati orang ini. Tapi dia percaya. Pak Pendeta doakan aja. Saya doa. Bukan sekali saya doa. Kurang lebih kalau masalah saya doa aja kira 6 bulan, bukan 1 bulan doanya. Doa. Next, kita lihat. Next, nah, prosesnya. Next, sembuh. Saudara kasih Tuhan, itulah kuasa Tuhan. Ya, itu kuasa Tuhan. Jadi banyak kuasa Tuhan yang menyembuhkan. Saya nggak pernah masuk TikTok, saya nggak masuk kepada YouTube, Instagram untuk kesembuhan. Gak mau saya. Saya mau nama Tuhan itu. Gak perlu kenal kita, gak perlu cobihan, gak perlu ya. Yesus. Ya bagi saya, yang penting saya bisa muliakan Tuhan, saya bisa. Asal saya bisa muliakan Tuhan, saya senang.
Nah, saya harap waktu ini, ya, ibu-ibu nanti bisa beritahu pagi-pagi ke orang, supaya orang lihat kemuliaan Tuhan. Cuma itu aja. Saya ingin disebarkan kesaksian ini supaya disebarkan kesaksian supaya orang tahu. Tapi jangan masuk di sana untuk mempromosikan ini. Wah, sembuh. Dia tunjukkan yang sembuh, yang nggak sembuh banyak. Jangan yang sembuh di kesaksian satu orang berarti wah sembuh. Saya enggak. Ada juga nggak sembuh. Nggak semua sembuh. Ingat baik-baik. Yang sembuh itu Tuhan yang sembuhkan. Orang yang kesulitan keuangan juga dipulihkan. Saya nggak bisa saksi semua waktunya banyak. Tapi semua Tuhan. Tapi nggak perlu kita tahu, kita nggak perlu, kita ini nggak penting dari Tuhan Yesus. Amin, saudara. Nah, maka saudara, saya ciptakan lagu. Lagu itu saya ciptakan supaya Tuhan yang mau menolong kita. Lagunya itu berjudul Tuhan Tolong Saya. Kenapa saya cipta lagu ini? Tahu Bapak Ibu sekalian, saat ini kita butuh pertolongan Tuhan. Orang tanya, Pak Pendeta, lagunya simpel gitu. Orang suka lagunya yang susah-susah, nggak usah. Kita ibu-ibu suka yang gampang-gampang. Ya, 3 kata aja. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya butuh Tuhan, Tuhan tolong saya. Cukup kan? Ya, kok usah sampai gunung batu itu panjangan. Gunung berpindah itu kepanjangan. Kita butuh cuma 3 kata. 1. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya butuh Tuhan, Tuhan tolong saya. Kita ulang. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya butuh Tuhan, Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya butuh Tuhan, Tuhan tolong saya. Ku cinta Kau Tuhan, ku cinta Kau Tuhan, ku mau cinta Tuhan, sebab Tuhan cintaku. Ku mau melayani Tuhan, ku mau melayani Tuhan, Tuhan lebih dulu melayani aku. Amin. Puji Tuhan, tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita berdoa ya. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Saya sangat butuh Tuhan. Saya butuh kehadiran Tuhan dalam jiwa, hati, dan pikiran saya. Agar iman kita timbul kembali. Agar kita tidak terjadi kekosongan dalam jiwa kita. Tidak kehilangan arah. Agar hidup kita dipenuhi dengan iman yang kokoh dan kuat. Tuhan tolong saya. Saya percaya Tuhan, sejak Engkau ada di dalam bumi, Engkau sudah banyak melakukan mujizat. Agar kami mengerti bahwa Engkau itu ada, dan Engkau itu hadir, dan Engkau nyata. Dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Tuhan, melalui sore ini kami di ibadah ini, kami sangat membutuhkan Tuhan. Kami tahu bahwa Engkaulah satu-satunya jalan yang bisa menyelamatkan kami. Engkau juga yang bisa membuat kami damai. Engkau bisa membuat kami bahagia. Engkau bisa membuat kami kuat. Engkau membuat kami bisa tenang karena Engkau ada di sisi kami. Kami sangat membutuhkan Tuhan. Kami harap Engkau hadir bersama kami hari ini. Saya tahu Tuhan, hari ini Engkau tahu cerita semua pada Bapak dan Ibu ini. Engkau tahu setiap pergumulan mereka. Engkau tahu setiap keluh kesah mereka. Tapi Engkau dengar. Dan hari ini melalui firman, mereka beriman kepadaku. Sehingga mereka mengalami mujizat Tuhan. Mereka mengalami pintu-pintu mujizat terbuka. Sehingga mereka pulang dengan sukacita mereka diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kira Tuhan pakai hamba-Mu doakan yang sakit. Doakan yang mereka punya mental. Doakan mereka punya jiwa kekosongan.
Doakan mereka yang punya permasalahan. Hanya Kau Tuhan dan hadir yang menyembuhkan mereka semua. Dalam nama Yesus, hamba berdoa. Amin. Yang mau doakan, ya itu kertas kasih saya, jadi bisa ke depan saya doain ya. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya butuh Tuhan, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya butuh Tuhan, Tuhan tolong saya. Oke, dari sini ya. Yang mau doa siapa? Oke. Bisa ke apa nih? Itu tadi pomnya Papa Dodi kan? Ganti ya. Belum kan? Tadi tunggu dipanggil kan? Oh, boleh dipakai. Oh, Bentar. Apa ini? ya. Cepat udah duduk aja nanti. Apa mau duduk di depan? Apa mau duduk di depan? Biar enak. Lagi semuanya. Ada ntar di sini iya. Benar. Tidak tahu. Dari sini siapa? Oke, siapa? Ini. Saat ku melihat jalanmu, saat ku mengerti rencanamu, namun diriku percaya, hatiku percaya. Sebelum ku percaya
Yesus kau temani Tuhan, terima kasih. Kami percaya hari ini semua yang doakan Tuhan yang menyembuhkan semua. Ya, supaya kita pulang, kita bersorak-sorak, kita berkata kepada semua teman kita, sahabat kita, saudara kita, bahwa Tuhan sedang menuntut saya. Ya, Tuhan sedang menuntut saya sehingga kita pulang dengan sukacita memberitakan kebaikan Tuhan. Ya, jangan kita pakai nama Chong Li Hai lagi. Amin ya. Jadi kita bilang Yesus yang menyembuhkan. Jika saudara pulang mau ikut partisipasi mendukung pelayanan saya untuk kesembuhan, saudara bisa ambil buku untuk beli bagi-bagi ke orang. Ya, puji Tuhan. Ya, terima kasih. Kita mengakhirkan ibadah ini. Saya juga sukacita bisa ketemu Bapak dan Ibu hari ini, dan saya percaya pertemuan kita karena Tuhan yang atur. Ya, biar pulang kita sukacita sama-sama membawa nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Ya, ayo kita pakai diri. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami dan menyinari wajahnya pada kami dengan kasih karunia dan kemurahan Tuhan bagi kami. Kami pulang dengan sukacita sehingga akan bawa pulang berkat ini untuk mempermuliakan Tuhan. Dan kami percaya hari ini semua apapun penyakit kami sudah disembuhkan Yesus. Dan sehingga hari ini nama Tuhan dipermuliakan dimanapun Yesus dipermuliakan. Kami percaya Tuhan yang melindungi kami sehingga pulang kami pulang dengan selamat dan tiba ke rumah masing-masing dengan sukacita bisa membagi firman Tuhan, membagi sharing kepada semua anak cucu kami dan bagi kepada semua teman kami bahwa Yesus itu nyata, Yesus itu hidup. Dalam nama Yesus kami terima berkat dari Tuhan yang Tuhan berikan pada kami pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Luar biasa. Siapa yang diberkati hari ini? Siapa yang disembuhkan? Ya, terima kasih. Saya menyambut bagi yang baru pertama kali hadir di sini ya. Ya mungkin bisa lambaikan tangan yang baru pertama welcome. Dan silakan untuk ya disalamin ya untuk kerja. Terima kasih Bapak Kalsetan. Wah luar biasa memang saya tadi udah enak nih
Yang langsung disembuhkan dari siapa nih? Haleluya. Ayo maju berdiri. Yang tadi sudah disembuhkan langsung bisa nanti bangkit berdiri. Yang udah langsung kan berasa enakan badannya udah sembuh. Ya puji Tuhan ya, tentang Tuhan Yesus. Haleluya. Kita percaya di mana ada kesembuhan itu dari iman loh. Kita yang ya saya sudah sembuh ya sembuh. Kalau kita masih ragu-ragu, aduh kayaknya sih masih belum nih, belum. Tapi kita percaya ada hadirat Tuhan di tempat ini dan luar biasa. Pendeta Elsentan luar biasa dan ini karena Tuhan Yesus ya. Yesus yang menyembuhkan. Dan Bapak Ibu jangan lupa, ayo yang mau beli ini nanti silakan nanti hubungi bisa langsung nanti ya. Untuk pembelian ini berapa? 150 atau 100? 125. Oh, 125 diskon loh. Diskon biasanya 150. Bapak Ibu ya, diskon 125. Yo yang mau beli atau pesan nanti pesan ditulis saja ya. Nanti Ibu Foni tulis di depan ya, daftar dengan Ibu Foni. Saya mau dong. Nanti bayar transfer ya. Transfer boleh ya. Terima kasih. Bapak Ibu di sini setiap hari Minggu jam 4 sore kita ada ibadah dan minggu depan Pastor Suci akan bawakan firman Tuhan ya silakan berdiri Pastor Suci. Ibadah kita memang nggak begitu banyak karena kita baru merintis dan puji Tuhan nanti kalau Tuhan izin